teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kata kerja bantu atau biasa yang disebut modal. Nah, kata kerja bantu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk memberi tambahan arti atau mendukung penjelasan kata kerja utama. Modal itu terletak di antara subjek dan kata kerja utama. Kata bantu dibagi menjadi dua, yakni kata bantu ragam dan kata bantu aspek. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas hanya kata bantu ragam karena sering digunakan di penulisan karya ilmiah. Nah, jenis-jenis modal, terutama di dalam bahasa Inggris, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama can, yang kedua will, yang ketiga shall, yang keempat may, yang kelima must, dan yang keenam ada should atau ought to. Nah, setiap modal memiliki fungsinya masing-masing. Kita lihat ya, coba untuk can itu berfungsi untuk menyatakan kemampuan. Kalau will, untuk menyatakan rencana atau kemauan. Kalau shall sama seperti will, tetapi hanya digunakan untuk subjek I dan we saja. May digunakan untuk menyatakan izin atau menanyakan izin. Kemudian must menyatakan keharusan yang bersifat wajib untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada should atau ought to dilakukan atau digunakan untuk menyatakan keharusan tetapi tidak wajib untuk dilakukan. Nah, terdapat bentuk lain modal yakni pada can, might, dan will. Untuk can, bentuk lainnya yakni be able to, be capable of, atau manage to. Untuk may, bentuk lainnya adalah probably, perhaps, be supposed to. Dan will atau shall bisa digunakan dengan bentuk lain yakni be about to. Rumus dan contoh modal itu pasti teman-teman sudah pernah dipelajari pada saat teman-teman sekolah. Singkatnya, untuk bentuk positif itu konstruksinya adalah subjek, kemudian modal verb, kemudian ordinary verb. Contoh kalimatnya adalah this study can enrich research under the topic of molecular biology. Atau artinya adalah studi ini dapat memperkaya riset tentang biologi molekuler. Nah, untuk bagian yang negatifnya atau bentuk negatif, konstruksinya adalah subjek, modal verb, not, kemudian ordinary verb. Contohnya adalah the security guard will not let us enter the room concert. Atau bahasa Indonesianya, satpam tidak akan mengizinkan kita masuk ke dalam ruang konser. Untuk bentuk interrogatif, konstruksinya adalah modal verb, subject, ordinary verb, kemudian tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah may this paper be published under the Sociology Journal. Bolehkah makalah ini diterbitkan di jurnal sosiologi? Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, modal yang biasa digunakan itu ada 3, yakni can, will, dan should. Can digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang dilakukan oleh riset atau objek risetnya. Kemudian will untuk menyatakan langkah-langkah yang akan digunakan pada penelitian masa depan. Kemudian should digunakan untuk menyatakan saran terhadap penelitian masa depan. Contoh kalimatnya adalah rice that is tolerant of water stress can maintain cell activity. Nah, kata can di sini untuk menunjukkan kemampuan rice yang toleran terhadap tekanan air untuk menjaga aktivitas sel. Untuk contoh yang kedua, this research will contribute to the study of economic development. Nah, kata will di sini menunjukkan kata research yang di masa depan dapat berkontribusi dalam studi perkembangan ekonomi. Kemudian contoh yang terakhir adalah future research should examine the object from a different point of view to see if other variables will produce different results. Kata should di sini untuk memberi saran kepada future research untuk memeriksa atau meneliti objek dari point of view yang berbeda untuk menciptakan hasil yang berbeda. Nah, itu dia bahasan mengenai modal atau kata kerja bantu khususnya di dalam bahasa Inggris. Gampang kan teman-teman? Mulai praktikan saat menulis ya, kawan serpihan. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.
Nantikan video-video lainnya terkait perbaikan penulisan di kanal YouTube Serpihan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo kawan Serpihan. Sumpah. Kemudian ordinary verb. Kemudian contoh yang terakhir adalah future under the